jarak bolehnya mengqashar sholat. Itu jaraknya berapa? 85 kilo kama dzahaba bihi ba'du Syafi'iyah, ataukah berapa? Ini yang jadi poin pembahasan kita. Wa amma kaunuhu, adapun keberadaannya, yajibul qasru, wajib diqashar, ala man kharaja, atas orang yang telah keluar, min baladihi, dari kampungnya, keluar qasidan lis-safari, dalam keadaan bertujuan untuk safar. Lihat, wa in kana duna baridin, walaupun jarak safarnya itu kurang dari 1 barid. Lihat, walaupun jaraknya kurang dari 1 barid. Nah, berarti selama dia keluar dari kampungnya dan berniat safar, walaupun kurang dari 1 barid, kata Syaukani apa? Wajib mengqashar sholatnya. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Tinggal pertanyaan kita, kurang dari 1 barid. 1 barid itu berapa? Baik, 1 barid dijelaskan di kitab Amwal. 1 barid itu adalah 4 farsakh. 1 farsakh 3 mil. Nanti dihitung ya. 1 barid itu 4 farsakh. 1 farsakh itu 3 mil. 1 mil itu adalah 4.000 dhira'. 1 dhira' berapa? 6 genggam. 6 gini. Berarti hitung berapa satu barid itu. Kalau di sini kesimpulan daripada 1 barid adalah 22 km. 22 km, 176. Hitunglah 23 lah wis, kurang lebih 23 meter, 23 km. Kalau hitungan ini di taklik ini, nah, atau baca taklik gak di situ? Berapa 1 barid? Gak ada, hah? Gak ada, ya wis. Jadi kalau hitungan di taklik saya itu adalah tadi 22,176. Berarti kurang lebih berapa? Setelah 23 kilo lah. Itu namanya 1 barid. Baik ya. Sekarang nantilah diskusinya gini. Al-Imam Syaukani mengatakan apa? Selama Anda itu keluar dari rumah dan niatnya safar, walaupun kurang dari 1 barid, itu wajib mengqashar. Nah, berarti bisa dibayangkan kurang dari 1 barid berarti, dan 1 barid itu apa? 23 kilo kan? Berarti kalau Anda kata 15 kilo berarti boleh apa? Boleh mengqashar dan wajib mengqashar kan begitu. Walaupun 12 kilo. Mafhumnya kan begitu. Nah, pertanyaan kita sekarang, apa yang mendasari Al-Imam Syaukani di dalam menentukan jaraknya safar itu nggak terbatas? Ini kan berarti nggak ada batasannya, nggak ada batasnya. Kan dia kan belum mengatakan walaupun kurang dari 1 barid, berarti nggak terbatas, nggak ada batasannya. Kurang dari 1 barid saja boleh
mengqashar. Nah, berarti menunjukkan jarak untuk wajib mengqashar dan boleh mengqashar itu enggak ada batasannya. Betul enggak? Pertanyaan kita sekarang, harus ada dalil kan? Harus ada dalil yang menyatakan bahwasanya jarak itu bukan sebuah batasan. Jadi jarak itu enggak ada batasannya. Itu mana dalilnya? Nah, kita lihat. Fawajhu, sisi tidak ada batasan di dalam masalah jaraknya safar adalah annallaha subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu qol wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi. Lihat, Allah hanya mengatakan apabila Anda melakukan perjalanan. Paham gak ini? Allah hanya ngomong apabila Anda melakukan perjalanan di muka bumi. Falaisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian antak suruh minas sholati, untuk mengqashar sholat. Nah, Allah hanya membahasakan doroba, Anda menempuh perjalanan. Anda menempuh perjalanan. Allah nggak bilang apabila Anda menempuh perjalanan sekian jaraknya. Allah nggak bilang begitu. Hanya Allah apabila Anda menempuh perjalanan. Maka lihat, wadorbu kata dorob fil ardi, di bumi, yasduku masuk dan layak ala kulli dorbin, kepada setiap perjalanan. Kata wadorbu, kata dorob fil ardi itu yasduku ala kulli dorbin, masuk kepada semua safar, semua perjalanan. Jelas ya? Begitu. Terus berarti kita ke pasar itu mek sekilo 2 kilo gitu kan? Nah, gimana ini? Itu juga menempuh perjalanan. Masa boleh mengqashar kalau kita ke Weru gitu kan? Dekat kampung sini. Itu juga menempuh perjalanan. Lihat, balik lagi. Lakinnahu kharaja ad-darbu awil masyu li ghairi safar. Akan tetapi telah keluar kata ad-darbu, yaitu melakukan perjalanan, awil masyu, atau perjalanan yang mana tujuannya li ghairi safar. Paham ya? Kan kata-kata wa idza darabtum fil ardi, apabila Anda menempuh perjalanan gitu kan, baik itu perjalanan safar atau enggak safar, itu kan umumnya dalil begitu. Umumnya dalil, semua yang Anda lakukan dalam sebuah perjalanan, baik itu safar atau tidak safar, harusnya sesuai konteksnya dalil, umumnya dalil, berarti Anda boleh mengqashar kan gitu kan, boleh mengqashar. Kata Syaukani rahimahullah taala, telah keluar, berarti dikeluarkan, nggak masuk safar, perjalanan yang itu tidak safar. Apa dalilnya kalau perjalanan tidak safar itu kok keluar dari ayat? Apa dalilnya? Dalilnya adalah bima kana yaqau minhu sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatan yang pernah terjadi sama Nabi. Dengan perbuatan yang pernah terjadi sama Nabi. Mana itu yang terjadi sama Nabi itu mana? Yaitu adalah minal khuruji ila baqi'il gharqat wa nahwi. Nabi pernah keluar ke baqi'il gharqat dan semisalnya, dan Nabi wala yaksuru, tidak mengqashar. Nah, Nabi loh dari rumahnya ke Baqi', kalau lihat di Madinah, berarti dari rumahnya Nabi ke Baqi' deket banget. Ya deket. Ya itu pasti karena dia nggak niat safar kan, karena dekat perjalanannya, dekat. Nah itu Nabi nggak safar, nggak mengqashar sholatnya. Nah berarti perbuatan Nabi ini bisa dipahami kalau perjalanan kita dari kampung kita ke tempat yang lain lah, yang itu nggak ada niatan safar,
berarti nggak boleh mengkosor. Paham nggak? Tapi ini masih global kalau begitu, sesuai dengan niat dong kalau gitu dong, kan gitu kan? Sesuai dengan niat dong kalau begitu dong. Wah, kalau ini dikembalikan sesuai dengan niat manusia, repot nanti ini. Syaukani ngasih dobit lagi. Gimana dobitnya? Lihat. Syaukani masih ngasih dobit lagi. Walam ya'ti fi ta'yini, dan tidaklah datang dalil dalam menentukan qadris safari, jarak safar, alladzi yaksuru fihil musafiru, yang seorang musafir boleh mengkosornya, syai'un, tidak datang sedikit pun dari dalil. Nah, berarti gak bisa dikembalikan kepada niat manusia, niat safar ataukah tidak, tetap diikat adanya sebuah jarak. Tapi ketentuan jarak tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah sedikit pun. Nah, terus gimana masalah ketentuan ini gimana? Karena kalau kita kembalikan kepada niatnya orang, wah berat banget nanti. Aku ke Surabaya, niatnya nggak safar kok. Berarti nggak boleh mengkosor. Padahal jaraknya melebihi kosor kan gitu kan. Nah, ini gimana? Maka ada ketentuan yang kedua. Apa yang kedua? Adalah ada jarak safar. Cuma jaraknya safar ini berapa? Syariat tidak menentukan berapa jaraknya safar. Terus piye? Kembalikan kepada al-uruf. Kata Syaukani, lihat, fawajabar ruju'u, maka wajib dikembalikan ila ma yusamma safaran, kepada apa-apa yang dinamakan safar, baik itu secara lughatan wa syar'an, baik secara bahasa dan secara syariat. Berarti kita kembalikan kepada ini secara bahasa dinamakan safar apa enggak, dan ini dikatakan syariat ini namanya safar apa enggak. Nah, sekarang pertanyaan kita yang kedua, gimana safar itu menurut bahasa? Kalau safar menurut bahasa, ya namanya safar harus ada bekal. Ini poin pertama, ini harus ada bekal. Kalau antum nggak bawa duit, no problem, nggak masalah. Wong deket aja kok. Antum ke Telogo Sadang nggak bawa duit, no problem, nggak ada masalah. Karena lughatan itu nggak safar. Antum jalan kaki balik mana orang-orang masalah. Andai kata antum nggak bawa duit, nggak bawa nasi, nggak bawa apa, nggak ada masalah insya Allah. Nah, antum kalau ke Sedayu piye coba? Piye coba? Antum kalau jalan kaki, nggak sepeda ongkel, memungkinkan nggak antum nggak bawa makan, nggak bawa duit? Memungkinkan lah. Saya mungkin ya. Nah, kalau berobos piye? Tuntunan melaku ya, tuntunan melaku. Nah, kita butuh yang kedua, kembali kepada bahasa. Ismana bahasa, berarti harus ada bekal. Kembali yang kedua, wasar'an, dan secara syariat. Nah, syariatnya gimana syariatnya ini? Syariat mengajarkan kepada kita dikembalikan kepada uruf. Ini syar'an. Syar'an mengajarkan kepada kita kalau ada sebuah nama bagian dari syariat, tidak ada ketentuan dari syariat, maka dikembalikan kepada al-uruf. Ini kaidahnya. Berarti kita tentukan makna bahasa dan kita tentukan makna uruf. Dan kita tentukan niatnya Anda apa gitu. Jadi tiga ini gabung jadi satu. Berarti kesimpulannya, kalau Anda ke Surabaya, yang Anda lihat satu, niat kamu ke Surabaya, niatnya apa gitu kan. Yang kedua, secara bahasa, Anda ke Surabaya butuh bekal apa enggak? Oke. Ketiga, secara urfan, orang masyarakat sini kalau ke Surabaya, safar apa ora? Nah, kalau udah digabungkan tiga ini, maka itulah namanya boleh mengkosor, atau wajib mengkosor, atau sunnah mengkosor, ala khilaf di antara mereka. Bisa dipahami? Hah? Paham ora? Antum kebawean kosor apa enggak itu? Lung. Kok iso? Wong sebagian deket aja kok. Jauh banget ya. Hah? Berapa jam? 4 jam ya. Wah, 4 jam itu. Tak pikir bawa itu propos ini aja. Udah jelas ya? Paham ini? Taib.
Sehingga kesimpulannya, lihat kesimpulannya, wa man kharaja, barang siapa yang keluar min baladihi, dari kampungnya, qasidan, bertujuan ila mahallin, ke suatu tempat, yu'addu, dianggap, fi masirihi, di dalam perjalanannya, ilaihi, kepada tempat itu, musafiron, dianggap ke perjalanannya tadi, ke tempat tadi dianggap musafiron, maka qasara as-salata, hendaknya dia mengqasar salat, wa in kana dzalikal mahallu, walaupun tempat tadi adalah dunal baridi, kurang daripada satu barid, walaupun tempat tadi kurang daripada satu barid.